Salam literasi. Apa kabar sahabat Puskama semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mencegah penularan COVID-19 di Kabupaten Madiun tercinta. Pada kesempatan ini, kita akan mereview buku yang dimiliki Perpustakaan Kabupaten Madiun. Review buku ini rencananya akan rutin dilakukan. Bagi sahabat Puskama yang ingin mengusulkan buku untuk direview, bisa tulis judul buku di kolom komentar ya. Selamat Kabupaten Madiun merupakan satu dari 29 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebagai unit administrasi politik dan kekuasaan, Kabupaten Madiun memiliki sejarah yang sangat panjang. Dari sumber-sumber arkeologis yang ada, wilayah ini telah memiliki peradaban politik sejak masa Singosari, yang kemudian terus berlanjut hingga masa Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Mengawali review buku yang pertama ini, kita akan mengulas buku yang wajib dibaca oleh warga masyarakat Kabupaten Madiun. Buku ini mengulas sejarah kota tercinta kita, Kabupaten Madiun. Judul bukunya adalah Madiun Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari Abad 14 hingga awal abad 21. Cetakan ketiga tahun 2018. Buku ini diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM yang diketuai oleh Dr. Sri Margana dengan jumlah halaman sebanyak 462 halaman. Buku ini berisi tentang sejarah pemerintahan mulai dari Kerajaan Gelang-Gelang abad ke-14 sampai dengan pemindahan ibu kota Kabupaten Madiun ke Kecamatan Mejayan, Caruban saat ini. Buku ini terdiri dari 14 bab. Bab yang pertama, pendahuluan. Bab yang kedua, awal perkembangan politik dan pemerintahan Kerajaan Gelang-Gelang di Ngurawan abad 14 dan 15. Bab yang ketiga, dari Purabaya menjadi Madiun. Bab 4, melawan kekuasaan kompeni dari penyerbuan Batavia hingga Perang Suksesi III tahun 1601 sampai dengan 1755. Bab 5, melawan kekuasaan kolonial Belanda, perlawanan Ronggo Prawiro-Dirjo III dan Perang Jawa 1808 sampai dengan 1830. Bab 6, menjadi negara kolonial dari restrukturisasi hingga sistem tanam paksa. Bab 7, kesejahteraan dan keresahan sosial di Kabupaten Madiun hingga akhir abad ke-19. Bab 8, Madiun dan reorganisasi pemerintahan awal abad ke-20. Bab 9, tahap awal reorganisasi pemerintahan Madiun 1901 sampai dengan 1905. Bab 10, pembagian Jawa ke dalam provinsi-provinsi. Bab 11, Madiun pasca pembentukan Provinsi Jawa Timur 1922 sampai dengan 1942. Bab 12, Kabupaten Madiun pada masa pendudukan Jepang dan periode awal kemerdekaan. Bab 13, dinamika Kabupaten Madiun pada masa sentralisme. Dan bab terakhir, yaitu 14, inovasi, pencapaian, dan tantangan Madiun pada masa otonomi daerah. Alasan buku ini diterbitkan karena menurut penulis adalah melihat dari sekian panjang sejarah Madiun, hanya sedikit sejarawan yang memiliki perhatian terhadap penulisan sejarah Madiun. Hal ini coba kami buktikan dengan riset singkat, dengan menelusuri buku-buku bertema sejarah Madiun. Dan hasilnya, kami hanya ketemukan beberapa judul buku saja. Di antaranya buku berjudul Madiun dalam Kemerut Sejarah Priai dan Petani di Karesidenan Madiun Abad 19. Karya Ong Ho Kam. Buku ini sebelumnya merupakan disertasinya di Universitas Yale Amerika yang kemudian diterbitkan.
Selain itu, kami temukan juga 2 buku yang pernah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 1980 dan pada tahun 2005. Buku Madiun Sejarah dan Transformasi Pemerintahan dari abad 14 hingga awal abad 21 ini agaknya hendak melengkapi 2 buku terbitan pemerintah Kabupaten Madiun. Sebelumnya dengan berfokus pada perpolitikan, pemerintahan, kepemimpinan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Buku ini ditulis secara sistematis, khas terbitan-terbitan ilmiah, tetapi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Dilengkapi dengan 7 lembar daftar pustaka, mulai dari arsip dan terbitan pemerintah, buku, surat kabar, jurnal ilmiah, sampai dengan sumber-sumber yang berasal dari naskah kuno. Buku ini tidak diragukan lagi keakuratan informasinya, bahkan diceritakan pada halaman awal dalam penyusunan sumber-sumber penulisannya sampai ke negeri Belanda loh. Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi Madiun saat masa kolonial yang arsip-arsipnya tersimpan di Arsip Nasional Den Haag dan Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Untuk menambah kelengkapan isi bukunya, buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi foto, tabel, grafik, peta, dan lampiran-lampiran. Yang menarik adalah kita akan menemukan foto-foto Madiun dan peta Madiun tempo dulu, sehingga kita akan memiliki gambaran yang utuh saat membaca buku ini. Sahabat Puskama, kalian sudah tahu kan kalau ibu kota Kabupaten Madiun resmi pindah ke Caruban? Pasti kalian sudah tahu kan? Kalau alasan pemindahannya? Dan kenapa di Caruban? Ada yang tahu? Kalau kalian tahu, bisa tulis di kolom komentar sekarang ya. Dan lanjutkan menonton video ini untuk menemukan jawabannya. Oke? Pemindahan ibu kota ini bukan sebuah kebijakan yang tiba-tiba. Ternyata, rintisan pemindahan ibu kota ini sudah dilakukan sejak akhir tahun 1980-an dengan disertai berbagai kajian ilmiah. Selain bertujuan untuk identitas dan mempermudah layanan kepada masyarakat Kabupaten Madiun, fakta sejarah telah membuktikan bahwa kawasan Caruban saat ini sudah eksis dan berkembang sejak periode Mataram Islam. Salah satu bukti penting kedudukan Caruban pada masa silam sebagai pusat pemerintahan dan pusat interaksi antar manusia dalam berbagai bidang pada masa lalu adalah adanya makam para bupati Caruban yang pernah memerintah Kabupaten Caruban dan beberapa petinggi pemerintahan lain yang berada di Kuncen. Apakah jawaban sahabat Puskama ada yang benar? Itulah sedikit bocoran dari buku ini tentang salah satu alasan pemindahan ibu kota Kabupaten Madiun. Informasi seperti ini seharusnya diketahui oleh semua masyarakat warga Kabupaten Madiun. Untuk itu, buku ini sangat menarik untuk dibaca dan juga dijadikan sumber rujukan ke penulisan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, kata Bung Karno. Seperti ungkapan itulah kami memandang pentingnya buku ini untuk dibaca. Merawat sejarah kotanya sehingga sebagai warga Kabupaten Madiun mengenal sejarahnya sendiri. Sahabat Puskama, buku ini tidak untuk diperjualbelikan. Jika berminat membacanya, kalian bisa meminjam buku ini di Perpustakaan Kabupaten Madiun. Koleksi ini masuk dalam jenis koleksi referensi, jadi hanya bisa dibaca di tempat. Jika ingin meminjam, bisa menghubungi petugas dengan membawa KTP asli sebagai syaratnya. Kami juga melihat buku ini banyak diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di toko online maupun grup-grup jual beli. Video ini sekaligus menegaskan bahwa buku ini tidak untuk diperjualbelikan. Kekhawatiran kami adalah buku yang diperjualbelikan tersebut tidak lengkap, atau mungkin masih cetakan pertama tahun 2017, sehingga dimungkinkan adanya informasi yang tidak benar dari buku yang diperjualbelikan tersebut. Saran kami, untuk menjamin keaslian dari informasi yang kita baca, lebih baik membaca buku aslinya. Sahabat bisa berkunjung ke Perpustakaan Kabupaten Madiun. Demikian review singkat buku Madiun Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari abad 14 hingga awal abad 21. Dari kami Perpustakaan Kabupaten Madiun, semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Terima kasih, salam literasi.